Wahai Rasulullah, engkau adalah manusia yang dilindungi oleh Allah. Jika engkau berbuat dosa, engkau tidak dihitung dalam dosamu. Engkau seorang manusia yang dimaksumkan oleh Allah, tidak akan pernah ditempel dosa. Lalu apa yang membuatmu sampai banyak di dalam bilangan salat taubatmu? Apa jawaban Nabi? Ya Aisyah, aku khawatir di akhir zaman ada umatku yang kembali kepada Allah, sedangkan dia belum sempat bertaubat kepada Allah. Aku berharap salat taubatku ini dapat menambal taubat umatku. Sallu ala Nabi Muhammad. Wahai Rabbi, izinkan kami menggenggam tangan kedua orang tua kami sampai masuknya ke dalam syurga-Mu ya Allah. Dan izinkan kami memperkenalkan kedua orang tua kami kepada Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sayang ibadah kita selama ini bisa jadi sayang kalau kita nggak pernah syukur sama Allah. Ibu bapak setiap hari ibadah sama Allah. Sekarang saya mau tanya deh begini deh, ini kira-kira ibadah kita dari mulai subuh sampai isya, kira-kira ibadah kita diterima apa enggak sih? Terima enggak? Nggak tahu Pip, itu haknya Allah emang. Tapi kalau diukur di dalam hidup kita, kita pernah sholat khusyuk? Jawab. Pernah kita sekali aja sholat khusyuk? Pernah? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, hati sama pikiran lembus sampai kepada Allah? Pernah? Boro-boro Habib Allahu Akbar, inna salati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil. Bohong. Itu kan udah perjanjian kita sama Allah. Ya Allah, aku hidupku, matiku, aku serahkan semua kepadamu ya Allah. Tapi begitu Al-Fatihah, kunci motor di mulut motor kita ingat, kompor belum dimatiin ingat, suara ngedaham ayam kedengeran, sholatnya buyar. Kira-kira begini sholat kita diterima apa enggak? Jangan pakai bilang belum tentu, udah pasti nggak diterima PA. Yang namanya orang khusyuk, Allah tuh ada di hati sama di pikiran. Ini ada orang lain di pikiran kita, apalagi assalamualaikum, ya Allah dia datang mau tagih utang nih. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, Allah mengirimkan Nabi itu baik buat kita. Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kelembutan, Nabi yang penuh kasih sayang. Kenapa? Di dalam sholat wajib terdapat sunnah Nabi Muhammad SAW. Nggak kebayang ibu bapak kalau di dalam sholat wajib cuman rukunnya doang, nggak ada sunnahnya Nabi, sholat kita pasti nggak akan diterima sama Allah. Tapi alhamdulillah di dalam sholat wajib terdapat sunnahnya Nabi. Alhamdulillah, dari situ pahala daripada ibadah kita tercatat oleh Allah berkah sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya pengen tanya sekarang, tolong jawab dari hati yang paling dalam. Rindu nggak sama Rasulullah? Pengen nggak lihat Rasulullah? Ibu baru pengen, bapak baru pengen. Sekarang Rasulullah 14 abad yang lalu sudah meminta kepada Allah. Rindunya disampaikan kepada Allah untuk umat di akhir zaman. Cintanya disempurnakan tatkala saat Nabi hidup. Setiap pengorbanan Nabi untungnya untuk umat diberikan. Dalam satu riwayat Nabi pernah keadaan nggak makan 7 hari. Saat itu Nabi SAW menjadi imam di dalam salat. Sayyidina Umar bin Khattab terdengar suara gemertak pada diri Nabi. Sampai ditanya, ya Rasulullah, apakah engkau sakit ya Rasulullah? Tidak wahai Umar. Lalu apa yang membuat aku terdengar suara gemertak seperti beradunya tulang antara tulang dengan tulang? Apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Kenapa engkau tak bicara kepada kami kalau engkau dalam keadaan sakit? Tidak wahai Umar. Oh, itukah yang kau dengar? Dikeluarkan dari pinggangnya satu butir batu. Satu butir. Mulai menetes air mata Sayyidina Umar bin Khattab. Ahli Arab tahu, jika ada satu batu mengganjal perut, maka satu hari dia tidak makan. Keluar 2 batu, keluar 3 batu, sampai keluar 7 batu. 7 hari Nabi nggak pernah makan. Yang difikirkan hanya umat Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak meminta kepada kami? Kenapa engkau tidak mengatakan kepada kami bahwa engkau 7 hari belum makan?
Wahai Umar, jika aku meminta, aku cukup meminta kepada Allah. Jika aku ingin meminta, maka gunung Uhud akan dijadikan emas oleh Allah untuk memberikan segalanya untukku. Tapi sesungguhnya aku ingin merasakan tatkala di akhir zaman ada umatku yang kelaparan, aku dapat merasakan kelaparan umatku di akhir zaman. Sampai hari ini kita nggak pernah kelaparan sampai 7 hari. Kenapa? Banyak para salaf, banyak orang-orang saleh mengatakan kita nggak pernah kelaparan selama 7 hari. Karena apa? Karena kelaparan tersebut sudah ditalangi oleh Nabi Muhammad SAW. Kita udah nggak pernah lagi kelaparan. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Terima kasih wahai Allah, karena engkau telah memberikan Nabi untuk kami, Nabiur Rahmah, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang namanya cinta, pasti harus ada pengorbanannya. Hidupin sunnah-sunnah Nabi walaupun kecil. Jalanin apapun yang dijalankan oleh Nabi. Contoh kecil, pakai sendal kaki kanan, copot sendal kaki. Itu sunnah Nabi, tiap hari kita lakukan. Punya siwak, kalau kita bisa beli rokok, satu rokok Sampurna Mil 28.000 kita masih bisa beli. Masa beli siwak seharga 10.000 kita nggak mampu? Ini berbulan-bulan baru bisa habis. Rokok satu hari harus kita keluarin duit 28.000. Besok kita beli lagi, besok kita beli. Ini siwak 10.000 dipakainya berbulan-bulan masih nggak mampu juga. Setiap orang ingin melakukan satu sunnah cuman satu, karena keikhlasan dan cintanya dia kepada Nabi Muhammad SAW. Semua diajarin kita sama Nabi Muhammad SAW. Satu lagi, kita pernah nangis buat Nabi Muhammad. Pernah kita meneteskan air mata kerinduan kepada Rasulullah. Tapi Nabi telah lebih dulu meneteskan air mata karena kerinduannya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tiap malam Nabi menangis untuk siapa? Untuk umatnya Nabi SAW. Tiap hari Nabi keadaannya gelisah. Untuk apa? Untuk membekali umatnya agar di akhirat dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu sempurna Nabi Muhammad SAW. Halal bihalal inilah satu permasalahan yang dapat membawa kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada kebaikan di dalam silaturahmi, ada kebaikan dengan tanda syukurnya kita kepada Allah. Di dalam satu riwayat Rasulullah SAW lama berdoa kepada Allah, menangis kepada Allah, sampai Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau tangisi di dalam doamu? Apa jawaban Nabi? Aku hanya meminta dan aku mengulang doaku, Allahumma gfir ummat Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Itu yang diulang-ulang oleh Rasulullah SAW sampai meneteskan air mata di hadapan Allah. Kita jangankan nangis, ya Allah, urusan dunia mah kita nangis. Ditinggal apa harta benda keluarga kita nangis. Tapi kita kehilangan Nabi, gak pernah kita menangis. Mereka ada yang bermaksiat. Ini malam alhamdulillah kita terhitung dalam hitungan ibadah kita kepada Allah, termasuk golongan, insya Allah kita termasuk golongan hamba yang bertakwa kepada Allah. Malam ini banyak yang bermaksiat sama Allah, banyak yang bermaksiat kepada Allah, banyak. Mereka dikabulkan dengan kemaksiatannya, tapi alhamdulillah, kenapa kita digiring sama Allah untuk duduk sama-sama? Pertama, karena kita diundang oleh Allah untuk diberikan hidayah oleh Allah. Yang kedua, kita keluar dari tempat ini, dosa kita pasti akan diampuni oleh Allah. Ini hadis Nabi. Orang yang kumpul di dalam satu majlis disebut nama Allah dan Nabi-Nya, pasti orang tersebut dosanya diampuni oleh Allah. Ini janji Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Coba, apa sih yang kurang dalam hidup kita? Cuman satu, ibadah aja. Tinggal ibadahnya kita sama Allah yang baik, amaliyah terhadap manusia lain yang baik. Cuman itu cukup. Ibu, istri sama suami, apa kata suami? Iya, selesai. Jangan banyak tanya, kenapa harus gini Pak, kenapa harus begitu Bu. Jalanin kehidupan dengan baik. Anak terhadap orang tua yang patuh, yang akhlak, yang tunduk sama orang tua, alhamdulillah insya Allah bakal aman dunia wal akhirah. Hidup kita cuman itu. Sama tetangga berkelakuan baik, saling memberi. Yang satu kadang besok masak nasi kelebihan bagi tetangga,
Besok ada lauk yang kelebihan, kasih juga tetangga. Ini adalah satu perbuatan baik dan amaliyahnya pasti akan diterima di hadapan Allah. Jangan terlalu nafsi-nafsi hidup kita. Ibu bapak enak ibadah, anak gak jauh dari Allah, jauh dari Allah. Siap-siap, amal ibadah ibu tidak akan pernah dicatat oleh Allah di hadapan Allah. Periksa anak kita. Jika anak kita ada yang belum pakai kerudung, suruh dia pakai kerudung. Wajibin bapak, wajibin. La ilaha illallah. Pak, bapak subuhnya di masjid, setiap hari ibadah nggak pernah berhenti, baca Quran sehari hatam. Kalau ada keluarga kita jauh dari Allah, percuma pak, percuma. Semua akan dihapus oleh Allah. Kenapa? Kita nggak berhasil ngedidik anak-anak kita. Beda kalau anaknya masih anak kecil, tapi yang udah balik, yang udah mens, itu wajib untuk kita perhatikan. Jangan sampai didiemin. Kenapa? Karena anak adalah fitnah dunia, fitnah akhirat. Habib kok bisa bilang gitu? Anak ada fitnah dunia, fitnah akhirat. Memang. Contoh, ada anak baik, cerdas, pintar. Kita ngelihatnya kita seneng. Yang ditanya pertama kali apa? Bager, namanya siapa? Sekolahnya di mana? Ranking berapa? Itu kalau orang baik. Itu anak baik, itu yang ditanya. Tapi kalau ini anak bandel, baru dak saha eta. Betul nggak? Anaknya siapa? Tinggal di mana? Itu yang dipertanyakan. Itu baru dunia, urusan akhiratnya belum. Fitnahnya baru dunia. Giliran baik mah anak nggak ditanya. Anaknya siapa nak? Nggak pernah. Tapi kalau ini anak udah jauh dari Allah, tuh hati-hati. Hati-hati. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Anak terhadap orang tua ini banyak dalil-dalil yang hati-hati. Sebanyak apapun harta yang kalian berikan, kata Imam Syafi'i, sampai kalian menggendong orang tua kalian sampai ke negeri Mekah berangkat haji, sampai kembali lagi ke negeri kalian, demi Allah, jika kalian menyayat hati orang tua sampai meneteskan air mata, surga haram untuk kalian, kata Imam Syafi'i. Surga haram untuk anak yang begitu. Gak akan dapat surga dari Allah. Tuh coba kita lihat, sampai ada satu sahabat tanya lagi kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku tinggal di Syam, aku tinggal dari Syam, aku membawa orang tuaku, aku ingin bertanya, apakah aku telah membalas budi orang tuaku saat aku menggendong orang tuaku dari negeri Syam sampai ke Mekah, sampai kembali lagi ke Syam? Sudahkah aku membalas budi orang tua ibuku? Apa jawabannya? Wallahi, apa yang kau lakukan belum dapat membalas satu hembusan nafas saat engkau dilahirkan ke dunia ini. Tuh lihat, banyak peristiwa tentang orang tua mah banyak, cuman satu, yuk hubungan kita yang baik dong sama orang tua. Jangan dikit-dikit kita mah apa-apa, nyesel punya bapak kayak dia, nyesel punya ibu kayak begini, nyesel hidup keadaan begini. Coba kita jadi orang kaya, jangan, syukur aja udah sama Allah. Kenapa? Jika kita syukur kepada Allah, pasti kita harus syukur juga terhadap orang tua kita. Kenapa? Allah berikan kita kesempurnaan di dalam hidup. Mudah-mudahan orang tua kita dipanjangkan umur, sehat walafiat, diberkahi kehidupannya dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Yang terakhir, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan mati. Hidup kita berapa lama lagi sih? Ada yang ngerasa 1000 tahun? Ada. Umur 60 tahun ada sekarang. Yang hadir umur 60 ada? 3 tahun lagi. Lah, Nabi meninggal umur berapa? Riwayat banyak yang menyatakan Nabi meninggal umur 60. Tapi apa katanya Nabi? Umatku umurnya nggak jauh-jauh dari 60 sampai 70. Betul? Yang 63 ada? Yang 63 ada nggak? Tinggal dicabut sikring. Paeh. Betul. Tapi jangan dianggap-anggap orang yang tua duluan mati. Jangan. Kita di dalam hidup udah dikasih tanda mati, Bapak Ibu. Di tanda mati ini udah ada pada diri kita. Tapi kitanya memang dablek, nggak sadar. Bintolol. Bener loh Pak. Di dalam salah satu kitab, tanda mati yang pertama itu demam.
Pernah demam? Tanda mati. Lah emang benar Nabi mau meninggalnya waktu sakratul mautnya demam nggak? Itu udah mati. Meriang demam, siap-siap. Yang kedua, rasa hilang di mulut. Bukan corona, bukan. Belum corona dong, bukan. Tanda rasa di mulut hilang. Itu tanda mati. Ini. Mati rasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, gigi copot. Hahaha. Ini lagi diceritain tentang mati, lo mah ketawa aja. Gigi copot. Udah ada yang giginya copot? Tanda mati. Gue juga ada nih. Baru atu. Tanda mati. Yang ketiga, kulit kalau ditarik lama baliknya. Serius? Apa? Oh, peot. Ditarik baliknya lama. Itu tanda mati. Udah ada yang begitu? Ada banyak. Kerutan di wajah banyak. Tanda mati. Peot. Itu yang keberapa tuh? Ketiga. 4 PA. Oh, 3 4. 4. Bodoh ah. Yang terakhir apa? Uban. Kuis. Uban. Woi. Bodoh amat. Mau uis mau uban, enakan uban. Ada udah punya uban udah. Ini biasanya kalau teh udah keluar berarti saya disuruh tutup sama doa. Udah tehnya udah keluar, ntar esnya cair. Terusin dulu ya. Uban tanda mati. Hati-hati lo. Ya, ntar tidur takut gak bangun lagi. Lah tidur kan semi mati. Betul nggak? Tidur itu tuh antara hidup dan mati. Orang yang banyak tidur berarti cepat sama kematian. Nah dia udah manasik mati, udah belajar mati dulu itu. Makanya anak-anak muda kalau Ramadan yang tidurnya jam 6:30 pagi bangun 5:30 sore, itu tanda mati. Orang Ramadan ada tidur tuh begitu tuh 6:30 pagi bangun 5:30 sore. Lah puasa cuma 25 menit. Ngorok. Kan PA ya. Bib, kan puasa itu tidur itu ibadah Bib, di bulan puasa. Iya nggak begitu juga PA. Yang namanya orang tidurnya puasa, kerja, istirahat, mau duhur tuh tidur. Nah itu termasuk hitungan ibadah. Bukan orang yang tidur dari 5:30 sampai 5:30 sore. Udah sampai setengah 6 di kamar mandi keluar adzan, buka puasa ya. Enak amat tuh hidup begitu ya. Subhanallah. Tanda kematian sudah ada bersama kita. Mau sampai kapan kita lupa bertobat kepada Allah? Sampai kapan kita mau tobatnya nih sama Allah? Kapan? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya kalau cerita kisah ini sakit hati itu, perihnya luar biasa. Satu riwayat Nabi Muhammad SAW saat tertidur ada di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Siti Aisyah baru terpejam, Nabi belum sempat tidur, udah bangkit dari tempat tidur. Dicari oleh Siti Aisyah. Saat dicari ternyata Rasulullah ada di dalam Masjid Nabawi. Ditunggu sampai selesainya salatnya Nabi Muhammad SAW. Itu dalam waktu yang cukup lama di dalam salat Siti Rasulullah SAW. Setelah selesai Rasulullah ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, kapan engkau istirahat wahai Rasulullah, sehingga tidak ada waktumu untuk pejamkan mata? Istirahatkan sejenak wahai Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Ya Aisyah, bagaimana aku bisa beristirahat sedangkan setiap malam aku harus menggelar sorbanku, kata Nabi. Apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Tidak lepas setiap malam aku salat 1000 rakaat salat taubat di hadapan Allah.
Wahai Rasulullah, engkau adalah manusia yang dilindungi oleh Allah. Jika engkau berbuat dosa, engkau tidak dihitung dalam dosamu. Engkau seorang manusia yang dimaksumkan oleh Allah, tidak akan pernah ditempel dosa. Lalu apa yang membuatmu sampai banyak di dalam bilangan salat taubatmu? Apa jawaban Nabi? Ya Aisyah, aku khawatir di akhir zaman ada umatku yang kembali kepada Allah sedangkan dia belum sempat bertaubat kepada Allah. Aku berharap salat taubatku ini dapat menambal taubat umatku. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita yang bikin dosa, Nabi yang bertaubat kepada Allah. Mau cari di mana kita punya Nabi seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita ini nggak punya malu di hadapan Allah kelak nanti di yaumil kiamah. Orang-orang tua kita terdahulu dengan bangga mereka akan membawa pikulan-pikulan amalia di dalam kehidupannya. Dengan sholat, dengan sedekahnya, dengan zakatnya, dengan qiraatul Qur'annya, saat dikembalikan kepada Allah, disambut oleh Nabi dengan senyuman. Wahai Allah, ini adalah umatku. Dengan bangga membawa karung amalan di dalam kehidupan. Rasulullah bangga. Bagaimana dengan kita yang tiap hari bermaksiat, yang tiap hari bikin dosa? Begitu kita kembali kepada Allah, lupa kita bertobat kepada Allah, tatkala membuka pikulan amalia yang ada hanya dosa, menetes air mata Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan, wahai Allah, ini adalah umatku. Tetap kita dikatakan sebagai umat Nabi, walaupun Nabi dalam keadaan malu berkata tersebut terhadap Allah. Kalau dulu Nabi Redno dilempari kotoran, dilempari batu, hampir wajahnya berdarah-darah, tapi di akhir ini cuma satu. Kita nggak pernah lagi memikirkan tatkala di yaumil kiamah ambil dari tumpukan karung dosa kita, melemparkan dosa ke wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun rahimakumullah, tubna ilallah, taubat kepada Allah. Tidak ada perkataan yang paling baik melainkan astagfirullahalazim untuk di akhir zaman ini di hadapan Allah. Perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Itulah yang dinantikan oleh Allah agar kita terhapus dari setiap bentuk dosa yang nampak maupun yang tidak nampak. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Yuk sama-sama di malam yang penuh keberkahan ini dengan tema halal bihalal kita di hari ini, kita minta kepada Allah mudah-mudahan malam ini malam taubat kita di hadapan Allah. Amin. Allah berikan, curahkan taufik dan hidayah Allah di malam ini sehingga kita pulang betul dalam keadaan hamba yang diberikan tambahan iman di hadapan Allah sehingga makin kuat ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Yuk sama-sama kita menyebut nama Allah, kita panggil nama Allah. Lisan yang telah lama tidak lagi pernah menyebut nama Allah, maka gunakan lisan ini di malam ini untuk selalu dan menyanjung memuliakan nama Allah. Amin ya rabbal alamin. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha faqulu jami'an ya Allah 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 betapa mulianya namamu ya Allah, betapa agungnya namamu ya Allah. Lama lisan ini tidak lagi pernah menyebut namamu ya Allah. Dosa apa lisan kami ini ya Allah? Seberapa besar dosa yang ada di lisan kami ini ya Allah? Wahai Rabbi, ampuni dosa kami ya Allah. Maaf
maafkan segala bentuk kekhilafan kami ini ya Allah. Sadar diri ini banyak melupakan-Mu ya Allah. Sadar diri ini banyak lalai kepada-Mu ya Allah. Banyak diri ini melakukan durhaka di hadapan-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, jadikan malam ini malam taubat terakhir di dalam hidup kami ini ya Allah. Wahai Rabbi, bukankah Kau yang memilih kami untuk hadir di dalam tempat ini ya Allah? Bukan Kau yang membawa kami di dalam tempat yang mulia ini ya Allah? Dengarkan panggilan kami para pendosa dan para ahli maksiat ini ya Allah. Wahai Rabbi, dosa apa lisan kami ini ya Allah? Tidak pernah lagi kami menyebut nama-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, meski kami banyak melupakan-Mu, Kau tak pernah melupakan dalam memberikan rezeki kepada kami ya Rabb. Meski kami banyak lalai di hadapan-Mu, Kau tak pernah lalai memberikan kami kesenangan dan kebahagiaan di dunia ini ya Allah. Meski kami banyak berbuat durhaka di atas bumi-Mu ini ya Rabb, Kau tak pernah murka kepada kami. Kau selalu dekat dengan kami, bahkan sayang terhadap kami ya Rabb. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Wahai Rabbi, kepada siapa kami memohon? Kepada siapa kami berharap selain kepada-Mu ya Allah? Wahai Rabbi, jika di dunia ini, di malam ini banyak yang saat ini bermaksiat kepada-Mu, Kau kabulkan mereka dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Bagaimana kami yang di malam ini menengadahkan tangan di hadapan-Mu, memohon kepada-Mu, bertaubat di hadapan-Mu ya Allah? Bukankah kami yang lebih berhak untuk Kau kabulkan ya Allah? Wahai Rabbi, lama mata ini tidak pernah mengeluarkan air mata di hadapan-Mu ya Rabb. Jadikanlah air mata yang keluar di malam ini menjadi saksi di yaumil qiyamah, bukti taubat kami terhadap-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, bukankah doa seorang anak terhadap orang tua tidak akan pernah Engkau hijab ya Rabb? Dengarkan doa kami untuk kedua orang tua kami ya Allah. Panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Jaga kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menjaga kami di waktu kecil. Bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jangan Kau tempel dosa karena kami, perbuatan kami di dunia ini ya Allah. Wahai Rabbi,
Ampuni terhadap setiap kelalaian terhadap kedua orang tua kami beribadah kepadamu. Sungguh karena kedua orang tua kami terlalu sibuk untuk mengurus kami, karena kami, orang tua kami, terlihat lalai di hadapan-Mu ya Rabb. Biarkan kami yang menanggung dosa kedua orang tua kami. Jangan Kau tempel dosa terhadap kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami, angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Wahai Rabbi, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Rabb. Jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Terangkan kubur mereka dengan rahmat dari-Mu ya Allah. Kirimkan malaikat-Mu untuk menemaninya saat yang lahat sampai datangnya yaumil qiyamah. Jangan Engkau biarkan mereka dengan kesendiriannya ya Allah. Ya Allah, ampuni kami terhadap kedua orang tua kami ya Allah. Banyak perbuatan dosa yang telah kami perbuat terhadap ayahanda dan ibunda kami. Ampuni dosa kami terhadap ayahanda kami. Tidak jarang ayahanda kami dari pagi sampai malam mencari rezeki yang halal untuk memberikan nafkah kepada kami. Hujan kehujanan, panas kepanasan ya Rabb. Tapi kami tidak pernah menganggap jerih payah ayah anda kami. Bahkan pernah terbaca di dalam hati kami, kami memburukan kedua orang tua kami. Kami menyesal memiliki ayah seperti ayah kami. Ampuni kami ya Rabb. Jangan Kau jadikan kami anak durhaka ya Allah. Kepada ibunda kami tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami saat kami terlahir ke dunia ini. Antara hidup dan mati orang tua kami melahirkan kami ke dunia ini. Jika harus memilih dirinya yang mati atau kami yang akan mati di dunia ini, apa jawaban daripada ibunda kami saat harus memilih? Ya Allah, ambil nyawaku, jangan Kau ambil nyawa anakku. Biarkan aku yang mati. Biarkan anakku hidup di dunia ini penuh dengan kesenangan dan kebahagiaan ya Allah. Tidak jarang kami mencaci memaki ibunda kami. Tidak jarang kami mencaci memaki ayahanda kami. Bahkan kami sering mengharap, sering menganggap ayahanda dan ibunda kami adalah budak bagi kami. Ampuni kami ya Allah. Izinkan kami sebagai anak yang dapat membawa kedua orang tua kami saat melintasi sirat sampai mereka masuk sampai ke dalam syurganya Allah. Ya Rabb, izinkan kami menggenggam tangan kedua orang tua kami agar saat dimana beliau dalam keadaan melintasi sirat, agar mereka tidak tergelincir masuk ke dalam api neraka-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, izinkan kami menggenggam tangan kedua orang tua kami sampai masuknya ke dalam syurga-Mu ya Allah. Dan izinkan kami memperkenalkan kedua orang tua kami kepada Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, jangan Kau butakan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad. Allah ya Allah.
Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, sampaikan salawat serta salam kami kepada Sayyidina Muhammad. Rindu rasa hati ini ya Allah, rindu rasa hati ini ya Allah. Wahai Rabbi, di dalam setiap doa kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Sungguh bukan karena kenikmatan semata dalam syurga-Mu ya Rabb, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu ya Allah, melainkan karena ada manusia yang selalu berdekatan dengan-Mu ya Allah, melainkan karena ada nama yang Kau kasih ya Allah. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Cukup di dunia ini Kau pisahkan kami ya Allah, jangan Kau pisahkan kami ya akhir di dalam syurga-Mu. Wahai Rabbi, bagi kami yang hadir di dalam tempat ini, yang kami kurang di dalam rezeki kami, bukakan pintu rezeki kami yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang berada di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, yang dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah. Sehatkan badan kami agar kami dapat mudah beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi kami yang telah mendapatkan jodoh, berikanlah kami keturunan yang saleh salehah. Yang kami belum mendapatkan jodoh, berikanlah kami jodoh yang saleh salehah. Yang kami telah menikah belum Kau berikan keturunan, berikanlah kami rezeki keturunan yang saleh salehah. Wahai Rabbi, ya ilahi wa maliki, anta ta'lam kaifa hali. Engkau yang maha mengetahui apa yang ada di dalam diri kami, apapun yang ada di dalam hati kami. Dengarkan dan kabulkan doa kami ya Allah, ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir rasul bisirril Fatihah. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Nabi SAW mengatakan, barang siapa menutup doa dengan membaca ya Rahman Rahimin sebanyak 3 kali, insyaallah doanya pasti akan dikabul oleh Allah. Insyaallah mudah-mudahan di malam ini Allah memandang kita dengan penuh kasih sayangnya, Allah memandang kita dengan kemurahannya, sehingga taubat kita diterima oleh Allah. Amin, ya Allah. Dan kita dijadikan sebaiknya umat di hadapan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Wa laysa narju siwak, fadrik ilahi drak, qabla al-fana wal-'ala, ya dunya wa din. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin,
ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا قلب قلب الشفاعة يا قلب قلب الشفاعة يا قلب قلب الشفاعة كل كرب أحدا جلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا تريم وآلها يا تريم وآلها يا تريم وآلها واعف عنا يا كريم واعف عنا رحيم يا فارج الحام يا كاشف الغام يا من لأبده يغفر ويرحم دعوهم سبحانك اللهم تحت في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على نور أحمد نور المنازل يا محمد. Para sepuh, ini sepuh sadayana nu sejadi foto mangga sauna ka punggung panitia panitia sarang para tokoh lah di desa Jamerang mangga ras tempat kena di hadirin wal muslimat. Acara alhamdulillah parantos rengse dan saya dilaksanakan alhamdulillah dalam kelancaran. Kita akhiri pertemuan ataupun acara halal bihalal malam ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibados, tetapi saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan acara pada malam hari ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا على نور أحمد نور